Abis bikin video review Realme GT Master Edition ini, di kolom komentar banyak banget nih dari teman-teman yang saling berargumen, mending mana kalau diadu sama Poco F3 ini. Nggak salah sih emang teman-teman tuh. Soalnya pakai chipsetnya tuh keduanya ini dari pabrikan yang sama, Snapdragon, cuma beda tipenya aja. Antara 870 dan 778G serta nanometernya juga lebih kecil yang versi 778G ini dibanding Snapdragon 870. Sehingga si Realme menyebutnya sebagai handphone flagship. Terus harganya juga beda tipis. Nah, karena keduanya ini kebetulan masih ada di tangan gua, ya udah kita bahas aja sekalian, siapa tahu bisa bantuin teman-teman juga yang emang lagi memilih salah satu di antara kedua handphone ini. Hai semua, gua Wasa. Oke, di awal gue mention dulu harganya ya. Harga resminya yang ditaruh di website mereka masing-masing, bukan harga pasaran di e-commerce. Untuk harga Poco F3 yang 6GB 128GB adalah 5 juta, sedangkan yang 8GB 256GB harganya 5,5 juta. Buat Realme GT Master Edition 8GB 128GB harganya 5 juta, sedangkan yang 8GB juga 256GB harganya 5,3 juta. Nah, keduanya ini punya masing-masing RAM di memori internal yang 256GB. Cuma si Realme bisa lebih unggul karena dia punya fitur ekspansi RAM sampai 5GB. Jadi 8GB plus 5GB gitu loh, bisa di Realme ya. Sedangkan di Poco F3 belum keluar nih fiturnya. Dengan update yang gue punya paling terakhir sekarang ada di MIUI 12.5.3 ini. Soalnya kalau gue baca-baca katanya tuh bakalan ada update fitur ekspansi RAM ini juga ke depannya untuk Poco, ya kita lihat aja nanti ya. Jadi fix ya kalau teman-teman ngincer yang 256GB internalnya, lebih worth it si Realme GT Master Edition ini. Apalagi sekarang kan ya lagi ada harga diskonnya menjadi 4.999.000 ya. Jadi kayak kalian tuh beli yang 128GB dapatnya yang 256GB. Cuma yang balik lagi ke konteks awalnya adalah harga aslinya. Oke, dari sisi harga Realme udah jelas menang. Lanjut sekarang kita ke box dan isi-isi di dalamnya. Yang ini gue bisa bilang setara sih, soalnya tuh kita dapat semuanya, mulai dari anti gores bawaan, charger sama kabelnya, terus juga dapat casing juga. Yang ngebedain cuma bentuk fisik keduanya aja sih ini ya. Kalau selera gua lebih suka fisik boxnya yang Realme. Soalnya tuh memanjang jadi kayak anti mainstream dibanding box-box handphone zaman sekarang. Terus beda juga buat charger bawaannya nih. Kalau yang Poco F3 kita dikasihnya 33 watt, sedangkan yang Realme GT Master Edition 65 watt. Soal baterainya nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita mulai masuk ke handphonenya, cuma sebelumnya maaf banget nih kalau Poco F3 gua masih gue pakein skin dari Exacode. Masih berasa sayang aja guys mau dilepas, soalnya masih rapi banget nih. Intinya yang mau gue omongin sih adalah soal handling sama back covernya. Di Poco F3 yang gue punya ini warna aslinya tuh hitam dan finishingnya glossy. Jadi gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Dan jadinya ya tetap enakan pakai casing atau pakai skin gini. Kalau mau yang nggak gampang ninggalin bekas sidik jari, teman-teman bisa beli Poco F3 yang warnanya putih. Cakep juga tuh warna putihnya. Nah terus kalau si Realme GT Master Edition ini dia lebih unggul di beberapa aspek. Pertama, karena materialnya adalah leather, gripnya dia tuh lebih bagus. Nggak gampang ninggalin bekas sidik jari juga pastinya. Dan dengan finishing 3D koper-kopernya begini, gripnya malah makin bagus. Serius, ini teman-teman kapan ada kesempatan boleh nyobain megang dan putar-putar sendiri model kayak begini nih handphonenya. Kalau di mall gitu ada displaynya ya boleh dipegang. Terus soal handling pengoperasiannya, gue juga lebih enak megang si Realme GT Master Edition ini. Karena fisiknya kelihatan lebih jelas, lebih ramping. Hal ini tuh berasa banget kalau di sikon-sikon tertentu. Mesti megangnya satu tangan aja gitu loh. Nah tapi hal ini juga nggak lepas ya dari ukuran baterainya yang emang lebih kecil pastinya si Realme GT Master Edition ini. Hukum fisika jadinya berlaku. Baterai Poco F3 4520 mAh, baterai Realme GT Master Edition 4300 mAh. Terus size layar juga ngaruh. Si Poco F3 ini ukurannya 6,67 inci dan si Realme 6,43 inci. Berdasarkan GSM Arena, layar si Poco F3 pakainya tuh AMOLED aja, sedangkan Realme pakainya Super AMOLED. Cuma kalau ngelihat di websitenya masing-masing secara spesifik tertulis E4 Dynamic AMOLED buat si Poco F3. Sedangkan di webnya Realme malah ada tulisan vendor si layarnya ini dari Samsung.
Kesimpulannya sih dari gue intinya kalau ngelihat di mata nggak ada masalah sama sekali. Keduanya tuh layarnya sama-sama bagus dan tetap gonjreng walau di bawah terik sinar matahari. Keduanya juga punya refresh rate yang sama yaitu 120 Hz. Jadi secara visual anggap aja adil. Paling yang ngeganjel adalah soal berasa kurang futuristik aja sih layar si Poco F3 ini. Kurang gimana ya, fingerprintnya tuh nggak di dalam layar layaknya handphone lain yang pakai AMOLED. Ya cuma balik lagi ya, dalam pemakaian sehari-hari nggak ada masalah. Fingerprint di samping juga lebih natural terkadang ya dalam pemakaian sehari-hari. Jadi terserah teman-teman aja sih, suka layar yang lebih lebaran atau demen yang lebih compact. Pilihan ditentukan selera masing-masing. Kalau demen yang lebih ramping, yowis ambilnya Realme. Tapi kalau teman-teman anaknya multimedia banget, ambilnya Poco. Karena lebih lebar jadinya ya lebih puas ngelihatnya. Ditambah nih ya, kemenangan mutlak soal speaker ada di Poco F3. Soalnya stereo plus ada fitur Dolby Atmos-nya serta high-res audio. Nah, sedangkan si Realme GT Master Edition masih single speaker aja. Balik lagi ke soal baterainya. Buat ngecasnya gue udah ngetes nih dari sama-sama 3% ya. Hasilnya jauh lebih cepat Realme guys dengan 65 wattnya yang mana nggak nyampe sejam macan. Pokoknya ini semuanya gue pakein charger sama kabel bawaan ya. Dan ketika buru-buru juga tetap si Realme GT Master Edition ini yang lebih bisa diandelin. Cuma perlu 12 menit aja buat ngecas sampai 50%. Sedangkan si Poco F3 kalau mau sampai 50% butuhnya tuh 26 menit. Soal kecepatan ngecas boleh menang si Realme, tapi untuk daya tahan baterainya, ntar dulu guys. Lebih kuat si Poco F3. Beda 200-an mAh tapi selisihnya SOT-nya tuh lumayan. Ngetes pakai PC Mark dengan sikon yang sama di refresh rate 120 Hz, Poco F3 bisa sampai 9 jaman. Sedangkan Realme GT Master Edition cuma sampai 7,5 jam aja. Nah, kalau soal baterai kayak gini sebenarnya balik lagi ke teman-teman ya. Suka yang ngecasnya cepet atau baterainya yang lebih awet. Kalian yang tentuin sendiri kebutuhan masing-masing. Karena kalau soal baterai emang bukan semerta-merta karena CPU ataupun GPU-nya aja, UI-nya juga ngaruh ya. Nah, Realme GT Master Edition pakai Realme UI versi 2.0 berbasis Android 11, sedangkan si Poco F3 pakai MIUI 12.5.3 stable berbasis Android 11 juga. Nah, tapi balik lagi kayak biasa, kalau ditanya soal UI-nya sebenarnya dari gue pribadi nggak ada masalah dengan pengoperasian MIUI. Jadi keduanya buat gue fine-fine aja UI-nya. Tapi gue bete sih, masih bete soal iklan di MIUI tuh terkadang nyebelin aja. Nih lihat, abis nginstal aplikasi pasti selalu ada muncul kayak begini. Ini sempat gue screenshot. Lagi main di aplikasi apa gitu ya, terus gue mau ke home malah tahu-tahu nemu iklan juga nih kayak begini. Kalau Realme aman-aman aja, tidak pernah ada iklan selama gue cobain. Lanjut buat skor Antutunya terpaut lumayan jauh ya keduanya. Maklum lah gimana pun Snapdragon yang depannya 8 itu masih lebih flagship ketimbang yang depannya 7. Bedanya tuh 134 ribuan lebih unggul sih ya Snapdragon 870. Tapi walaupun beda jauh, grafik-grafik gamenya apakah beda jauh juga? Mari kita cek. Pertama, di Genshin Impact. Di Poco F3 grafiknya tuh dikasih yang medium, sedangkan di Realme GT Master Edition dapat defaultnya itu low. Nah, soal panasnya kedua chipset ini tuh bisa gue bilang aman kalau ngomongin suhunya. Gue tes keduanya masing-masing kurang lebih 30 menit nggak ada panas yang berarti. Lanjut ke game yang kedua yaitu Asphalt 9. Poco F3 menang telak guys di game ini. Soalnya keluar nih opsi 60 fps-nya. Jadi visual mainnya lebih enak. Sedangkan di Realme GT Master Edition tidak ada. Keduanya sih ya, tapi kalau dimainin ya nggak ada masalah. Cuma ya balik lagi, smooth gerakan balapannya jauh lebih enak ngelihat di Poco F3. Ketiga, PUBG nih. Grafik di Poco F3 smooth extreme, balance extreme, HD extreme, HDR extreme, Ultra SD mentok ultra aja, dan Ultra SD biasa masih hiasan. Sedangkan di Realme GT Master Edition grafiknya tuh kita dapat smooth extreme, balance ultra, HD juga mentok ultra, HDR ultra, dan Ultra SD tidak bisa. Jadi kalau mau Ultra SD bisanya di Poco F3 ya. Terakhir, real drum. Nah, kalau ini udah jelas lah, gue lebih memilih Poco F3 soalnya nggak ada delay-delayan. Entah kenapa ya, di handphone-handphonenya Realme tuh begini melulu gitu loh, tiap kita main real drum. Padahal ini tuh game super enteng. Suaranya tuh delay melulu, nggak pas sama jari kita pas nyentuh layarnya.
Jadi kalau ngomongin soal main game, buat gue pribadi jelas lebih memilih Poco F3 ini guys. Soalnya ya dari chipsetnya aja dia tuh lebih siap ya buat ngelibas semua game-game Android zaman now. Terlebih speakernya juga stereo. Jadi lebih asik aja emang untuk multimedia di Poco F3 ini. Termasuk nonton YouTube, Netflix, ataupun yang lainnya. Terus juga ada nih, gue ngetes daya tangkap sinyalnya pakai WiFi yang sama di rumah gue, yaitu My Republic. Kecepatannya paling cepat dan bagus yaitu di Poco F3. Nggak cuma sekali guys, tapi beberapa kali gue tes dan hasilnya pun konsisten. Lanjut buat haptic vibrate-nya secara default bawaan sebenarnya sama-sama bagus. Geternya tuh mantep dan tidak sember. Cuma kalau dibandingin sih gue lebih suka defaultnya si Realme ini. Soalnya lebih tegas. Tapi kalau mau disamain juga kayak di Poco F3-nya, ya sebenarnya tinggal di setting aja keyboardnya. Ini kan juga pakai Google Keyboard ya. Nah sekarang kita mulai masuk ke kameranya. Cuma waduh kalau soal kamera ini gue nggak mau ngambil kesimpulan gue sendirilah. Teman-teman aja yang langsung nentuin lebih suka yang mana. Gue bacain spesifikasi si kameranya aja ya. Buat si Poco F3 kamera utamanya itu 48 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Sedangkan Realme GT Master Edition kamera utamanya lebih gede nih, 64 megapiksel, lensa ultra wide-nya sama 8 megapiksel dan lensa makronya lebih kecil, 2 megapiksel. Buat perekaman videonya si Poco F3 kamera belakangnya mentok 4K 30 fps dan kamera depannya 1080p 60 fps. Serta si Poco F3 ini tuh tidak ada mode ultra steady-steadyannya ya, baik kamera depan ataupun kamera belakangnya. Lanjut kalau si Realme GT Master Edition kamera belakangnya mentok 4K 30 fps serta kamera depannya juga 1080p 30 fps. Nah kalau si Realme kamera depan belakang punya fitur ultra steady. Buat mode-mode lainnya keduanya tuh mirip-mirip. Ada dual video juga yang bisa aktifin kamera depan belakangnya barengan gitu ya, ala-ala video call. Terus mode Pro-nya si Poco F3 shutter speed-nya mulai 1/4000 sampai 30 detik. Realme GT Master Edition 1/8000 sampai 32 detik. Terus untuk ISO-nya si Poco ini bisa 50 sampai 6400, sedangkan si Realme GT Master Edition bisa 100 sampai 6400. Buat balance sama-sama juga settingannya dan ada juga milih lensa serta manual fokus juga bisa. Dan ya udah intinya sih ya begitu aja. Lainnya kalau gue sebutin semuanya kepanjangan guys. Langsung aja dilihat contoh foto sama video yang berhasil gue ambil. Oke, ini adalah contoh video kamera belakangnya ya, dan gua ngerekamnya di resolusi 1080p 60 fps. Serta keduanya gua nonaktifin ultra steady-nya. Sebenarnya yang dinonaktifin adalah Realme sih. Soalnya tuh Realme punya fitur tersebut, tapi si Poco F3 ini tidak punya. Jadi biar sama-sama adil ya udah nggak gua nyalain fitur ultra steady-nya di Realme ya. Ini jalan kaki biasa. Dan bisa dilihat kira-kira guncangannya bagusan yang mana, lebih stabil yang mana, terus penangkapan mic-nya juga ya silakan nilai sendiri lah ya. Suara burung sama warnanya juga sih teman-teman lebih suka yang mana, selera aja ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena ya handphone zaman sekarang bagus semua lah gitu. Abis nih kita coba yang lain lagi. Nah kalau yang ini 1080p 30 fps ya, 30 fps nya ultra steady nya juga gue nonaktifin aja biar adil ya, soalnya Poco nggak punya sekali lagi. Dengan si Realme ada tuh warna hijau daunnya. Di live previewnya ini juga beda sih, teman-teman lebih suka yang mana? Kalau mata gua sekarang lagi ngeliat sih lebih natural si Realme ngeliatnya. Kalau yang si Poco lebih vivid gitu jadinya.
gitu. Oh ini warna merah kon juga, iya sih. Di previewnya gue ngeliat lebih real yang si Realme, sedangkan Poco jadi kayak agak ngeping gitu sih mata gue yang liatnya ya. Tapi ya balik lagi ke selera teman-teman. Oke, kita jalan kaki lagi biasa gini. Pak, nyantai Pak. Iya nih, ngopi. Ngopi ya. Kita. Widih, mantap tuh. Lanjut. Lanjut ya Pak. Oke, siap. Misi. Oke, sekarang kita pindah lagi ke kamera depan kali ya, belum dari tadi. Oke, kalau ini kamera depannya gue ngerekam di resolusi 1080p 30 fps keduanya. Jaraknya sama, tapi bisa dilihat lebih wide yang Realme. Ya, kalau si Poco ini lebih dekat jadinya ya, lebih agak ngezoom gitu. Bukan agak ngezoom, emang kelihatan lebih ngezoom sih. Dan kalau si Realme lebih jauh. Nih coba gue deketin. Segini. Realme kalau satu layar segini, sedangkan kalau Poco udah ke crop muka gue sih. Deket banget lihat muka gue, mamam. Oke. Ini stabilnya kayak gini lah. Kita akan nilai sendiri ya. Warnanya juga beda sih. Teman-teman lebih suka yang mana? Yaudah, selera. Oke, lanjut. Oke, kesimpulannya dari gua sih sebenarnya kedua handphone ini bisa dibilang aman ya, sesuai harganya yang emang punya range harga mirip-mirip. Cuma balik lagi, menurut gua sih kalau teman-teman punya uang lebih, amannya ambil yang 256 GB. Kenapa? Karena keduanya ini tidak ada slot buat micro SD. Semuanya ini adalah dual nano SIM aja. Handphone ini tuh bisa dipilih sebenarnya mudah aja sih, berdasarkan kebutuhan teman-teman. Mau yang setiap hari kerjaannya main game dan suka nonton video, jelas ambilnya Poco F3. Baterainya juga lebih gede, bisa main lebih lama, speakernya juga stereo, dan layarnya juga balik lagi ya, lebih gede. Nah tapi buat teman-teman yang pemakaiannya tuh kayak cuma casual aja, ngegame sesekali, atau buat nungguin balesan gebetan, atau lebih sibuk ngurusin kerjaan, bisa ambil Realme GT Master Edition yang emang secara fisik handphonenya tuh lebih handy, enak buat digenggam, diajak main game juga sebenarnya ya hayu-hayu aja, dilibas gitu loh, bisa. Walau nggak jos banget ya, tetap ya masih bisa dipakai main. Snapdragon 778G intinya bukan chipset cupu, ditambah RAM-nya juga yang bisa di-extend sampai 5 GB, jadinya kegiatan multitasking lebih oke. Terus ya udah balik lagi ke keputusan ada di tangan teman-teman. Mau yang ngecasnya cepet juga ada, mau yang baterainya lebih awet juga ya ada, UI-nya yang mau ada iklannya juga ada, UI-nya yang bebas iklan juga ada. Tinggal tentuin kebutuhan. Dan ya udah demikian video versus mending gua kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa juga mencerahkan teman-teman yang masih galau nih. Realme GT Master Edition ataupun Poco F3. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa tidak usah di like, tidak usah di share, dan tidak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.